Saya nggak nyangka. Nah itu. Karena dulu yang saya tahu aja kan anak memang rajin gereja. Oh ya rajin dia? Dia rajin gereja. Enggak, dia mah rajin, senang banget di gereja sekolah minggu gitu nyanyi. Oh, berarti ada bakat nyanyi berarti. Doa syafaatnya saya tidur, pendeta baca juga saya tidur. Nah, berapa lama sebelum akhirnya Natasha memutuskan untuk masuk Islam? Nah kalau aku kan kayak yang sebelumnya kan aku pernah cerita tuh yang aku sempat coba belajar buat sholat sama Mbak dan juga tante. Mbak di rumah? Mbak di rumah. Jadi ngapain belajar sholat sama Mbak? Nggak ngerti, mungkin karena dulu kan aku emang lebih banyak waktu aku sama Mbak. Terus mungkin ya aku nggak ngerti juga karena itu kan aku masih SD. Oh SD. SD juga. Mungkin ya karena ngeliat. Mungkin karena ngeliat dia sering sholat kali ya. Jadi aku penasaran, pengen coba-coba. Terus karena waktu itu ketahuan sama mama kalau aku lagi belajar sholat sama Mbak, jadi Mbak kan di-cut lah sama mama, dipecat. Tuh. Udah setelah itu kan aku udah nggak udah nggak belajar lagi lah karena ya mungkin karena masih SD karena nge-trigger ngeliat ada orang sholat aja kan. Terus emang aku tuh juga dulu ya dibilang rajin sih rajin, tapi emang ada masa-masanya kan juga ada malesnya juga ya buat gereja. Cuman aku tuh tetap mau kayak ya udah aku datang nggak apa-apa walaupun juga di gereja aku ngantuk-ngantuk atau segala macam, tapi kayak aku yang penting aku gereja, aku mikirnya tuh kayak gitu. Ya. Terus makin kesini aku masih juga tuh sering-sering gereja, cuman emang sempet lah ada nggak pernah gereja sama sekali. Terus pas sudah kerja kan aku ngekos tuh, nggak tinggal sama papa. Itu aku juga masih aktif gereja walaupun nggak ada temen, aku sendiri itu aku berangkat gereja. Itu gereja yang sama-sama papa mama atau gereja enggak, aku beda. Aku kan ngekos di Mampang waktu itu, jadi aku ke gerejanya di JPCC. Kan kalau JPCC kan ya masih nggak bikin ngantuk lah. Kalau GPB emang jujur aja menurut aku kalau GPB kan emang bikin ngantuk kan. Jadi aku tuh nyari yang dimana yang bikin aku fun, yang aku nyaman buat ke situ. Makanya aku ke JPCC itu. Terus ya udah sering-sering gereja segala macam. Terus emang aku ya punya pacar yang Islam. Cuman dari awal tuh aku udah bilang ke dia, aku nggak bisa buat pindah. Mau gimana pun aku bakal tetap di Kristen. Kalau dia nggak mau ya udah. Kalau dia mau ya antara dia pindah atau enggak kita nikah beda agama. Itu Natasha yang PDKT apa dia yang PDKT? Dia. Oh, dia duluan. Dia duluan. Itu boleh dong lah gitu. Iya benar. Iya itu kayak itu kan juga masih awal pacaran kayak ya aku masih cuma kasih warning aja nih ke dia. Kayak ini pokoknya aku nggak bisa mau gimana pun. Emang alasan aku pertama kan karena kakak juga udah pindah, aku nggak mau pindah dan nggak tahu kenapa aku juga nggak ada kepikiran mau buat pindah aja gitu ke Islam. Kayak emang mau tetap aja sama Kristen kan. Nggak ada pengen nginjilin cowoknya gitu kayak. Emang aku ada kepikiran kayak ini kayak bisa nih anak gitu. malah tidak yang kena. malah ke jaring. Iya terus dari situ udahlah ya biasalah pacaran gitu. Terus karena mama ngelihat juga beda agama. Ya mama kan juga ada nge-warning ke aku lah, dia bilang kamu jangan sampai ya kayak kakak, mama nggak mau kehilangan anak lagi kayak gitu lah. Terus aku kayak enggak, apaan sih orang nggak ada. Aku tuh emang pede, aku emang udah bilang ke mama, udah nggak usah takut, aku pasti nggak bakal pindah. Karena aku udah pede, aku tuh nggak bakal pindah. Dilepehin dong. Kena lu. Kualat, katanya kualat lu. Kualat. Iya pokoknya tuh setiap mama ngomong aku tuh selalu pede kayak nggak bakal, udah ngapain sih ngomong gitu, pokoknya aku kayak gitulah. Sampai akhirnya waktu 2023 itu tuh mama daftarin aku CD. Sama lah kayak kakak. Cuman dari dulu tuh aku emang udah mau daftarin CD, cuman aku emang nggak pernah mau datang. Nggak tahu kenapa tuh kalau CD tuh aku kayak males ngapain sih kayak gitulah. Ngantuk. Iya ngantuk. Terus sampai dulu tuh juga kayak yang orang-orang gerejanya suka ngechat aku kayak, ayo mau nggak kita main basket aja deh, nggak usah info. Pokoknya tuh kayak biar aku ikut ke mereka dulu. Cuman aku selalu nyari alasan. Itu pas aku kuliah tuh. Terus udah pas aku yang udah kerja ini 2023 mama daftarin CD. Aku ingat banget itu hari Kamis. Mama nelpon, kamu CD ya? Nah kan mama kan udah pindah ke Cibubur. Terus aku mikir kayak, waduh aku di Mampang terus CD-nya di Cibubur, berarti aku harus tiap hari pulang pergi ke Cibubur dong buat belajar. Terus mama bilang enggak perlu. Aku mikirnya mungkin karena sekarang udah bisa online kali ya. Aku mikirnya kayak gitu kan. Terus mama bilang udah ini mama daftarin ya. Kamu juga besok hari Jumat pulang ke Cibubur, kita ke gereja. Aku mikirnya kayak
oh mungkin daftar sekalian ya belajar dulu di sana, baru setelahnya online. Terus aku bilang kan, aku lupa aku ngomong apa, terus akhirnya mama bilang pokoknya hari Minggu tuh kamu CD. Yeah. Terus aku bilang dong, lah kan mama baru daftarin, kok aku CD? Iya ini kamu udah bisa CD, kamu dibantuin sama pendeta. Terus aku bingung kan, loh bukannya CD harus 6 bulan sampai 1 tahun, aku bilang gitu. Terus mama bilang, nggak perlu, kamu kan Kristen, ngapain kamu belajar lagi, jadi kamu bisa langsung. Terus aku bilang kan, loh yang aku tahu dari teman aku yang udah CD, dari orang-orang yang lain, dari gereja, dari sekolah, semua yang aku tahu itu walaupun kita Kristen dari lahir, tetap harus belajar. Aku bilang gitu kan. Dia bilang, nggak perlu, pendetanya saya udah mau pensiun. Terus kan jadi tuh gerejanya itu tuh ada tante aku yang dia tuh majelis di sana lah. Nah aku nggak tahu sih, cuma ini pikiran aku aja. Mungkin karena mama udah cerita ke tantenya itu, terus tantenya ngomong ke pendeta. Jadi tuh aku ngerasa selama pas khotbah itu tuh ngebahas tentang beda agama itu. Oh. Jadi kayaknya ada maksud udah terselubungnya titipan. gitu kan, Iya, ada iya, titipan kan. Terus itu berarti ini khotbah sponsor berarti. Aku juga nggak ngerti lah ya, cuman di pikiran aku tuh udah jelek aja udah kayak gitu. Terus udahlah setelah udah selesai, udah CD segala macem. Nah yang bersedianya itu tuh kayak aku lupa kata-kata pendeta, pokoknya tuh kayak intinya aku udah menyerahkan diri aku ke Tuhan. Jadi aku udah bersedia kan Berat gitu. banget kamu, Tasya. Iya, cuman kan aku tetap mikirnya ya bersedia aku kan terpaksa ya. Aku nggak tahu aku harus ngomong Berat apa banget kan. udah, menyerahkan diri. Terus kamu juga dong kayak gitu, berarti kamu nggak bisa pindah nggak bisa pindah agama, nggak bisa ke Islam. So kayak maksudnya iya kan kamu udah bersedia sama Tuhan, jadi kamu nggak bisa ninggalin Tuhan Yesus. Oh oke. Saat itu aku nelfon ke kakak, mak lu panik nih, gue takut pindah Islam. Iya, inget banget. Apa nanya dia bukan malu memang. Kalau ledek-ledekan gitu. Malu. Nggak. Memang kenapa kamu Tasya? Di CD? Hah, CD? Kapan belajarnya? Iya, makanya kakak kaget kan. Terus awalnya aku mikir, oh mungkin emang CD ada yang kayak gini juga kali ya. Terus habis itu ya pokoknya setelah dari yang CD itu, aku ya sharing-sharing lah sama teman aku yang aktif gereja, yang mau enggak, pokoknya aku sharing-sharing lah. Terus mereka semua pasti kayak, hah kok bisa? Kan harusnya nggak boleh. So kayak, wah beneran formalitas berarti dari situ. Kalau CD itu harusnya gimana sih? Bukannya waktu masih sekolah harus ikut CD atau? Sebenarnya sih seharusnya dari 17 tahun itu kita udah mulai CD. Cuman kan 17 kadang tergantung dari orangnya juga kan mau atau enggak. Tapi emang biasanya tuh kalau yang aku tahu kalau buat CD itu tuh nanti pas mau nikah kita harus tunjukin sertifikatnya itu, sertifikat Syarat CD-nya. nikah sama syarat kejaman kudus. Nikah nggak ada sertifikat CD nggak diterima. Harus CD dulu, soalnya yang CD bareng sama aku, yang batch sama aku itu semuanya pada mau nikah. Jadi cuma aku sendiri yang enggak. Kayak gitu. Pokoknya tuh aku lupa ada 5 atau 6 Tapi orang. diem mamanya cariin cowok nggak sih? Dia mah ada-ada aja. Lo enggak kirain karena mungkin takut sama pacar yang muslim jadi mamanya cariin cowok gitu enggak? Enggak sih, cuman kayak mama kan mama punya keluarga tuh di Amerika. Dia sempat bilang kayak, "Deh kita ke Amerika nih," kata tante Shirley, "nanti kamu dicariin jodoh deh di sana," kayak gitu. Cari bule, Bo, gitu. Iya. Terus yaudahlah setelah yang CD itu yang aku nanya ke teman-teman dan aku makin kayak, oh berarti CD aku formalitas ya. Tapi emang semenjak aku CD itu aku udah nggak pernah mau gereja, nggak tahu kenapa. Waktu yang CD tadi dapat sertifikat. dapat, aku ada dapat sertifikatnya. Sama ada dapat Alkitab juga, itu yang ada nama aku di situ. Widih. Terus dicetak gitu? dicetak. Widih. Ada dicetak. Terus apa namanya? Pokoknya kan sebelum CD itu aku masih rajin gereja. Setelah CD itu aku nggak tahu kenapa udah males buat gereja. Malah jadi nggak gereja. Sampai teman aku kayak ngajin, "Ayo yaudah deh lo gereja sore aja." Kan aku biasanya gereja tuh paling jam 12 gitu lah. Itu kapan kira-kira itu? Berarti dari 2023 itu. Dari 2023. Kan aku Jadi CD Mei. itu Mei. Mei ya? Iya 14 Mei. Mei kamu. Di Mei Berarti hampir 2 2023. tahun yang lalu tuh berarti. Oke, terus? Terus dari situ aku udah nggak pernah, ya copot lagi, nggak pernah gereja. Apa namanya, kayak temen udah ngajakin. Foto. Betulin dulu deh. Stop, nanti dipotong. Sebentar. Di pause dulu. Bisa. Betulin dulu. Lu pegang-pegang mulu sih dicopot. Iya makanya. Ini diem jangan begitu. Udah CD itu kan aku udah males lah buat Malas gereja. gereja. Sampai temen udah ngajakin sore pun aku udah males. Nah semenjak dari situ tuh aku udah kayak, aku udah nggak percaya karena kan menurut aku gimana pun gitu. Walaupun pendeta itu manusia ya dia punya salah juga punya dosa, tapi kan menurut aku ya dia sebagai expert gitu ya, dia tahu mana yang benar mana yang salah, dan dia tuh malah milih buat melakukan itu.
Sampai aku juga sempat mikir kayak entah dia ada dapat pahala kayak atau dapat apa atau dapat word apa namanya words dari gereja karena ngesidin orang, tiba-tiba aku udah nggak ngerti. Cuman kayak menurut aku tetap aja kok bisa dia mau melakukan hal itu, kayak tujuan dia tuh apa. Jadi kan kayak menurut aku expert aja bisa ngemainin agama, kayak ya gimana aku mau percaya gitu kan. Cuman dari yang aku udah CD itu aku tuh masih belum ada kepikiran buat belajar Islam. Nggak, tapi berarti setelah CD itu pun sebenarnya akidahnya Natasha tuh sebenarnya masih percaya dengan Yesus dong sebagai Tuhan. Aku Masih? kalau dibilang percaya Yesus sebagai Tuhan tuh percaya enggak. Aku cuman kayak merasa kayak ya udah Tuhan itu Allah. Aku udah mikirnya udah kayak gitu aja. Yesusnya? Nah, aku udah nggak tahu, kayak udah mikirnya tuh kayak ya udah pokoknya Tuhan itu Allah aja. Jadi kita mikirnya gini, kalau maksudnya dari proses itu, yang penting gue Kristen, selesai. Iya, kayak aku tuh Gitu. mikir. Jadi kita nggak, ya mau Tuhan kayak mau siapa kayak, yang Kayak penting aku- taunya udah kita Kristen. Iya, aja. aku pokoknya tuh kayak tetap mikirnya ya udah yang penting aku nggak pindah agama, walaupun aku udah nggak percaya, yang penting aku tetap Kristus, yang penting aku mengimani. Aku udah mikirnya kayak Pokoknya gitu lah. dicap sebagai Kristen lah pokoknya. Iya, Template orang Kristen. iya mengimani. Itu 2023. 2023. Belum kepikiran belajar Islam. Belum. Terus mulai dengar-dengar atau mulai belajar Islamnya? Nah, aku lupa itu juga kayaknya nggak lama deh setelah itu. Pokoknya kan aku udah ngerasa ini kayaknya aku lost nih. Aku udah nggak tahu kemana arahku kan. Kayak mau balik ke Kristen, tapi aku juga udah nggak begitu yakin. Terus aku kayak bingung nih mau kemana. Akhirnya aku sempet lah kayak ada nanya-nanya ke teman, ke orang tentang Islam. Aku nggak ngerti kenapa tiba-tiba Teman aku Muslim? kayak iya. Oh, bukan cowoknya yang nyekokin Islam? Enggak, malah dia nggak sama sekali. Oh, Dia nggak sama takut sekali. dia? Mungkin kali ya, aku juga nggak ngerti kan. Terus mereka tuh kayak, ayo ini makan siang. Aku kayak, enggak, gue puasa. Terus kayak, Iya. lo Islam? Enggak, gue Kristen. Terus mereka kayak jadi bingung sendiri gitu kan. Mereka bingung kayak, terus kenapa lu puasa? Nggak tahu, pengen nyoba aja. Terus sampai udah di rumah pun kan ada papa ya. Cuman karena papa tahu aku tuh suka bangun pagi, kelaparan gitu-gitu, ya, jadi papa nggak peduli. Geratak Oke. ya, geratak. Iya, jadi kayak udah aku bangun buat apa namanya sahur sendiri kayak gitu. Sempat nyoba, cuman aku tuh masih yang belum mau mencoba untuk belajar bidang lagi, cuman ikut puasanya aja lah Oke. sama Lebaran. Oke. Berarti puasanya dari subuh sampai maghrib? Iya, Widih, sampai maghrib. keren. Terus Akhirnya nggak ngerti gimana Lebaran kemarin lah. Lebaran ini tahun Lebaran ini? kemarin, iya tahun ini. 2025. Heeh. Terus? Tiba-tiba tuh aku mau makin kayak mau deh belajar lebih detail lagi. Nah, yang bulan Ramadan kemarin ikut puasa lagi? Ikut, tapi aku nggak sebanyak yang tahun sebelumnya. 2024. Oh. Cuman emang sempat ikut puasa, tapi kayaknya cuma semingguan. Setelah Lebaran, malah Iya. jadi tambah pengen belajar Islam. Pas Lebaran kan aku ikut Lebaran ke kakak, terus juga ke rumah pacarku itu. Terus dari situ aku kayak mau deh aku lebih detail lagi buat belajar gitu kan. Nah, maunya itu kenapa? Nggak ngerti, kayak tiba-tiba muncul aja tuh kayak coba kali ya belajar kayak gitu. Terus? Nah, apa namanya, emang awalnya aku tuh nanyanya ya ke beliau ini karena aku bingung ya mau nanya siapa. Tersangka pertama. Tersangka lo, berarti lo. Tersangka pertama. Apa namanya, aku datang lah ke kakak kan, mau nanya-nanya lah, mau nyari tahu tentang Islam. Nah, awalnya kan di pikiran aku, ya aku kalau misalnya mau nyari tahu ya kayak temen aku lah, dia cuman ngasih tahu tentang Islam itu gimana gitu kan. Tapi kalau ke dia beda, mungkin karena dia juga mualaf ya. Iya. Jadi dia ada apa namanya ngasih video apa namanya perbandingan dari Al-Quran sama Alkitab itu. Iya. Terus awalnya aku masih kayak, masa dibandingin, kan pasti ya ada bedanya. Terus kayak mau gimana pun, kalau misalnya apa ya, kalau misalkan ini template-nya orang Kristen, Iya. itu kan ya itu di luar logika lah. Yang penting kita mengimani Oke, gitu kan. iya. Yesus Awalnya telah mati di atas kayu salib. Iya. Kita. iya pokoknya tuh kita dari sore ya, aku lupa deh. Pokoknya kayaknya dari sore itu sampai jam 2 subuh. Wih. Dari yang awalnya gendut kakak, sorry. Ini jangan di sini. Itu panggilan sayang ya? Panggilan, iya. sorry. Ya kayak waktu kakak ngasih video tuh aku awal masih kayak, iya aku dengerin tapi nggak yang terlalu fokus dengerinnya. Itu tuh waktu itu nunjukin pertama kali video dokter Zakir Zakir. Naik. Keren Iya. naik. Awalnya tuh aku masih dengerin kayak, oh ya udah, mungkin karena emang ya dia ustadz aja, tapi kayak masa sih kayak gitu? Mungkin kan karena dia ustadz, jadi dia ya gimanain Kristen lah. Aku masih mikirnya kayak gitu tuh. Terus akhirnya karena dikasih video mulu, lama-lama kayak, hah
masa sih, kayak aku jadi bingung sendiri kan. Tanya kakak aku sampai yang tadinya di HP aku udah nggak ada aplikasi Alkitab, Jadi itu ada. sampai aku download buat aku kayak aku mau make sure nih bener gak sih yang apa kata dia nih. Kayak takutnya kan ya dia bisa aja ngomong asal, padahal sebenarnya nggak yang tertulis Ya, di Alkitab. ya. Makanya aku mau make sure kan. Itu sampai kayak setiap dia ngomong aku, bentar pause dulu, aku nyari. Itu kayak aku mau bermastiin kan jadinya. Dia dapat kerjaan baru kok. Pause. Oke. Sempet lah kita berdua iseng, aku lagi ngasal aja buka ayat. Ayat aku lupa ayat apa, pokoknya tuh di Bible. satu itu, di Bible itu. Di satu itu tuh aku hafalin. Nah, aku buka dari berbagai versi, mau ngeliat sama apa enggak. Itu pas kita ngeliat juga beda isinya. Oh. Isinya beda kan, so kayak kok gini. Terus akhirnya besokannya ke rumah kakak lagi, tapi aku langsung bawa Alkitabnya langsung, udah bukan ngeliat aplikasi. Fisiknya langsung. Terus sama tuh dikasih lagi tuh video-video. Terus pokoknya setiap dikasih video, aku nge-pause dulu kayak beneran gak sih? Jadi aku nyari-nyari tahu. Terus pas sudah nyari tahu gitu kan makin lama aku kayak kok gini ya, kayak yang awalnya aku nggak mau terlalu dengerin, tapi lama-lama kayak kok ada yang aneh, kayak yang mungkin kok di otak aku kayak nggak seharusnya kayak gini, kenapa malah jadi kayak gini. Terus pas udah setelah nontonin video sambil buka-buka Alkitab, ngebandingin segala macem, tiba-tiba ya aku ke kakak aku langsung kayak oke udah, aku pindah Islam. Aku langsung kayak gitu. Gak ngerti kenapa. Iya bener kok. Itu kok. Ya makanya kaget. Kan makanya saya tanya, ih kamu serius? Ini jangan main-main. Enggak, lo nggak nanya gini, lo kesambat gitu. Iya bener ini loh. Ini gak ada mau nikah? Atau gara-gara ada yang lain nih? Enggak bener. Serius. Ya main-main loh. Ini berat loh kalau emang bener mau lagi di ya. Ini urusan sama papa mama gimana nih? Karena saya spontan ngomong SOP di Istiqlal. Oke. Berat loh, sholat 5 kali. Nih kamu cuma seminggu sekali dong nih gereja nih. Gitu. Doa juga cuma kalau inget. Ya kan? Iya bener. Kalau lagi udah buntu banget berdoa. Enggak, dia yakin. Ya udah. Kakak nggak maksa ya? Iya. Begitu ngomong gitu, terus Iya, soalnya kayak dari yang udah nontonin video dan banding segala macam, aku jadi kayak ya aku juga udah nggak pada gereja, udah nggak percaya Kristen sama yang CD. Itu pun juga setelah CD, gereja aja tuh baru pas diajakin mama papa pas Natal. Itu pun juga pas khotbah aku malah tidur. oh Allah. Kalau sebelumnya tuh setiap khotbah tuh pasti aku nangis, mau itu relate sama aku atau enggak, pasti itu aku selalu nangis kayak gitu kan. Nah, semenjak CD itu aja aku setiap khotbah kayak aduh ngantuk, udah aku tidur gitu. Padahal sebelah mama papa sampai mama gini-giniin juga kayak "Aduh, ngantuk, aku kayak gitu lah. Nah, pas yang habis lebaran itu pas udah belajar nggak tahu kayak logika aku sambil jalan gitu loh kayak iya buat apa ya kalau misalnya aku juga udah, kalau menurut aku kayak udah menemukan pembenaran lah gitu ya. Udah mendapatkan pembenaran dari situ, terus aku juga udah nggak percaya lagi. Ya buat apa aku tetap stay, kayak mendingan ya udah aku pindah ke Islam aja. Makanya pas pokoknya kita lagi diem-dieman karena aku lagi sambil lihat Alkitab sambil nonton, aku langsung diem kayak udah aku Islam. Aku langsung kayak gitu. Tapi waktu datang ke sini, papa mamanya udah tahu belum? Belum. Waktu itu memang belum kasih tahu. Tapi emang kayaknya mama tuh udah ada, mama papa kayaknya udah ada feeling lah kayaknya aku bakal gimana gitu. Feelingnya kan. dari mana? Karena mama tuh ada deket sama temen aku lah, sama sahabat aku. Ya dia suka cerita-cerita dia kayak tolonglah ajakin si Tasya tuh gereja, dia udah gak pernah gereja kayak gitu. Jadi emang dia juga selalu bilang itu ya tolong balik Tasya ya, pokoknya tante tuh nggak bisa kok dia pindah, tante nggak akan terima segala macam. Nah ya kan namanya sahabat, dia bakal nyampein ke aku kan. Makanya aku kayak udah feeling nih dia dari awal kayak gitu. Terus malam itu sadar, kapan papa mamanya tahu? Aku baru ngasih tahu ke papa Besoknya. besoknya. Oke, terus? Besoknya, dan itu pun juga pas ngasih tahu kita berdua udah mikirin worst case-nya lah, apa yang akan terjadi. Masih tahu lewat telepon atau ketemu kapan? Ketemu langsung. Ke rumah papa. Kebetulan papa emang lagi ke BSD. Oke. Ketemuan di situ. Karena kan tadinya aku mau bikinnya tuh jemput ke rumah kakak, cuman papa nggak mau. Jadilah yaudah kita yang ke rumah BSD aja. Ya udah di situ aku kasih tahu kalau misalnya aku udah pindah. Gimana ceritanya gimana dong? Waktu kasih taunya gimana? Terus ekspresinya gimana gitu dong? Penasaran nih gue bener nih. Itu apa namanya, pokoknya tuh di ruang tamu, kakak tuh di sini, aku di sini, ini ada meja, ada papa baru.
Terus hampir sejam lebih lah, aku tuh bingung mau ngomongnya gimana kan. Itu kalau kata kakak, aku udah kayak yang gila bolak-balik. Terus aku kayak gini-gini sendiri. Mama di Cibubur. Mama di Cibubur, Oh, mama terus? belum tahu. Sampai asal Terus ngomongin. udah aku jelasin tuh apa yang aku tahu, apa yang aku udah pelajarin selama ini kan. Aku jelasin. Terus papa kayak bingung kali ya, nih anak kok tiba-tiba ngerti Alkitab. Padahal kan jarang buka Alkitab kan. Terus? Soalnya kayak semua ayat-ayat yang aku tahu tuh aku keluarin lah tuh semua ke Wih. papa. Terus pokoknya kalau, kan aku gak ngeliat ekspresi papa sama sekali kan. Yang ngeliat kan kakak. Gendut ya pengennya. Pengennya Ada di sini gendut baru tahu. Ada di sini ngomong. Oke. Iya kayak apa Pendapat namanya, yang ngeliat kan kakak kan ekspresinya. Dan emang kakak tuh bilang, ya selama aku ngomong papa tuh kayak Terheran-heran. heran, Oh. panik, kayak bingung kayak kok nih anak sambet apa nih bisa ngomong kayak gitu. Ya, Padahal pokoknya di tuh- gereja tidur ya. Iya, makanya pokoknya setiap papa ngomong apapun, aku tuh pas langsung sangkal, aku kayak bilang enggak, ini enggak kayak gini, ini kayak gini. Yang di Alkitab tuh gini. Pokoknya aku udah kasih tahu semua tuh. Itu pokoknya papa ulang. Pantesan ditemuin pendeta. Nah, ditemuin pendetanya. Gara-gara dia juga. Gara-gara aku juga. Soalnya aku udah sebel kan. Papa udah ngomong macem-macem, aku kayak aku tetap duduk tegak sambil liat TV. Aku bilang, ya udah simpelnya gini aja deh, Pak. Aku bilang gitu. Aku bilang kan, simpelnya gini aja deh. Papa mau aku balik ke Kristen lagi kan? Aku bilang gitu. Kalau papa mau aku balik ke Kristen lagi, papa cari ayat mana yang ngejelasin Yesus adalah Tuhan. Ya. Aku bilang karena yang aku tahu, yang aku baca dan yang aku dengar dari semua pendeta-pendeta itu semua nggak ada yang bisa jawab. Karena yang di Alkitab itu cuma ada aku dan Allah adalah satu. Aku dan Bapak. Iya. Ya, terus. Apa namanya, nggak ada tuh dia nyebutin kalau dia tuh Tuhan sembahlah aku, Ya. bla bla segala macam, itu Ya, nggak ada. ya. Kalau papa nemuin, aku pindah Kristen lagi. Aku bilang gitu. Widih. Mentang nonton Zakir Naik. Jangan naik. Jadi ngikutin. Iya. Dia kan Terus hari kedua kan aku pulang, aku tuh emang ke rumah kakak dulu. Karena kita udah kayak siapin nih gimana nih ngomong sama pendeta. Karena jadi panik juga kan. Dulu, sholat dulu kan. Iya. Iya, sekalian belajar. Mandi. Ya sudahlah pas ke rumah ternyata ada papa udah pulang kantor. Terus ya udah pas kakak nganterin, nggak ada apa-apa, kayak kita lagi nonton film bareng aja segala macam. Terus pas kakak pulang, aku ke kamar. Nah pas aku ke kamar, itu emang pas banget ceritanya aku kayak lagi mau coba bikin konten lah. Bikin konten. Tapi ya Buat? konten iseng aja. Oke, Terus jadi tuh aku udah nyiapin tripod, HP aku udah di sini. Terus kaca aku tuh udah ngadep ke aku. Tiba-tiba papa ngetok bilang kan, papa mau ngomong boleh nggak? Dia bilang, iya boleh, kenapa? Aku bilang gitu. Terus aku tanya kan mau ngobrol di mana, di ruang TV yang rame-rame atau mau di kamar? Di kamar aja. Oh ya udah, aku bilang gitu kan. Tapi sama adalah sama temennya. Tapi sama si ini ya, kayak oh ya udah. So aku mulai bingung tuh kayak kenapa nih dia ada bawa orang lagi? Ya udah, emang kan temennya itu kan Kristen kan kebetulan. Terus akhirnya ngobrol lah. Nah selama ngobrol kan aku ngeliat muka aku kan, terus aku baru menyadari, iya ternyata aku nyebelin banget. Terus Enggak, yang temen yang dibawa papa itu ini orang gereja. enggak, bukan orang gereja sih, tapi emang dia aktif, Aktif gereja gereja. juga. Aktif di gereja. Oke. Terus habis aku bilang ke papa nih ada yang mau aku omongin, tapi bentar ya aku buka notes dulu. Maksud aku buka notes biar sekalian bisa baca dia. Iya, Tapi udah nggak keburu nih buat baca dia karena berisik banget. Jadi aku kayak udahlah aku ngomong apa aja yang ada di otak aku yang aku inget gitu kan. Ya udah selama aku ngomong gitu, awalnya tuh temennya juga yang masih kayak mencobalah ngebantu papa. Tapi mungkin karena dia ngelihat akunya juga tetap kekeh, akhirnya dia bilang, ya udahlah Pak, mau gimana lagi nih, si Tasya udah yakin sama Nyerah. kepercayaan dia sekarang. Oke. Kita udah nggak bisa maksa Pak, dia bilang gitu. Terus akhirnya papa tuh masih tetap kayak mau mencoba gitu kan. Terus akhirnya aku udah sebel, aku bilang, iya aku masih percaya sama Yesus, aku bilang gitu. Terus papa awalnya kayak seneng tuh. Terus aku bilang, tapi bukan sebagai Tuhan, sebagai Nabi, aku bilang gitu. Waktu kamu gitu mukanya papa gimana? Papa tuh mukanya kayak yang awalnya seneng, jadi panik, terus jadi sedih lagi gitu kan. Terus akhirnya ya itu pokoknya setiap kalau misalnya aku udah ngebantah, papa tuh pasti balik lagi jadi ngomongin Mama. tentang mama. Oh. Ya kan kalau udah tentang mama aku udah nggak bisa ngapa-ngapain Iya, kan. Ya udah dia ngomong apa aku dengerin aja udah. Oke. Makanya mungkin karena dia ngelihat tiba-tiba aku jadi ahli Alkitab, jadi dia udah nggak ngebahas tentang Alkitab lagi. Oh. Karena setiap yang dia omongin itu aku bantah semua itu semua. Oke. Karena emang pas banget
yang dia bantah itu tuh yang aku ingat ataupun yang aku catat semuanya itu. Orang dia cerita, kok gua ngeliat dengerin siapa? Tasya debat sama orang gereja, gua kayak ngeliat Dr. Zakir Naik versi Indonesia gitu. Versi cewek ya. Kok Doni free cewek. Oh, kok Dodi versi cewek. Ini yang malam-malam kita teleponan itu kan. Oh iya, itu juga kan hari apa tuh ya? Pokoknya tuh hari Minggunya tuh kan Paskah. Ya, itu hari kedua apa ketiga tuh? Hari kedua berarti. Hari kedua. Kalau itu kan berarti hari ketiga setelah syahadat tuh. Nah di hari kedua itu papa nanya kan, terus nanti gimana nih hari Minggu? Karena tuh tadinya rencananya mau gerejanya tuh di BSD biar aku ikut gereja. Terus papa bilang kan, terus gimana hari Minggu? Terus aku bilang, ya enggak, aku nggak bisa karena aku udah Islam kan. Tapi itu tadinya di otak aku tuh udah mikir kayak, ya udahlah ikutin aja dulu. Aku ke gereja tapi udah aku nggak ngedengerin. Jadi kayak ya udah yang penting badan aku ada di situ. Pas aku mau ngomong, kayak otak sama mulut aku tuh nggak sinkron. Pas aku mau ngomong, aku tuh malah bilang, enggak aku nggak bisa. Terus aku bingung kan, lah kok di otak gue kayaknya tadinya nggak kayak gitu. Emang nggak boleh sama Allah tuh nggak boleh. Iya, Nggak boleh tuh berarti tuh. Saya situ, papa bingung kan, papa panik kayak, ya terus jadinya gimana dong mama? Emang kamu nggak bisa tetap aja? So aku langsung bilang, kalau misalkan aku tetap ke gereja, dosa aku 2 pak. Aku bilang gitu. Kok kenapa 2? Yang pertama, aku bohong sama orang tua. Yang kedua, aku bohong sama yang di atas. Ngapain? Aku bilang gitu kan. Yang mendingan aku nggak usah datang. Nanti aku alasan aja aku ada event kantor kek atau apa. Karena kan emang kadang aku suka ada event kantor di weekend kan. Terus papa yang kayak, ya nggak tahu deh. Ntar papa coba bingung mau ngomong mama gimana. Kayak gitu-gitu. Terus papa sih tetap kayak coba deh kamu berdoa lagi. Kamu gimana? Siapa Maksud tahu. Bapak sholat gitu? Berdoa secara Kristen malah dia tetap nyuruhnya. Oke. Tetap nyuruh ke Berdoa situ. begini nih. So aku tetap yang kayak ya yang papa suruh berdoa ya ini sekarang. Apa yang aku percaya sekarang, aku dibilang kayak gitu. Terus akhirnya yang ngasih tahu mama siapa? Papa atau Natasha sendiri? Nanti kita yang mau ngomong. Belum tahu sampai sekarang. Belum. Karena masih mikirin caranya. Karena sebenarnya juga ke pendingnya karena kan yang pendeta itu udah beberapa kali kan ke cancel. Baru akhirnya ketemu tuh kemarin itu. Jadi akhirnya ya. Papa tetap minta Natasha ketemu pendeta. Tetap. 2 kali ketemu. 2 kali gagal. Di mana ketemunya hari jadi? Di rumahnya gereja? pendeta. Oh, dibawa ke rumah pendeta. Dibawa ke rumahnya. Terus dibukain Bible gitu nggak? Enggak. Orang temboknya semua isi ayat Alkitab kata dia. Itu Panjangannya ayat-ayat Alkitab. pas aku masuk rumah itu full, kalau nggak foto-fotonya ayat-ayat Alkitab dan segala macam. Aku kayak buset nih rumah full banget. Aku malah mikirnya kayak gitu. Berapa jam aja tuh ngobrol sama pendeta? Sejam. Karena emang sebenarnya kan aku datang tuh jam 8. Itu tuh juga pendetanya bilang kita sejam aja ya. Terus papa kayak kenapa sejam? Terus bilang iya soalnya masih ada schedule lagi. Terus kayak oh yaudah bagus lah sejam doang. Kayak aku juga males kan ngapain. Terus kayak enggak, aku juga sempet ngobrol tuh yang sama papa yang hari kedua. Aku tuh sempet nanya ke papa, ini tujuan papa nemuin aku ke pendeta itu buat apa? Aku bilang gitu. Terus papa bilang ya papa sih tetapnya mau tuh kamu nggak ninggalin Yesus. Dia bilang gitu. Terus aku bilang kan, ya terus kalau misalkan aku ketemu nih, tapi aku tetap mau di Muslim gimana? Aku bilang gitu kan. Ya itu nantilah mikirinnya gimana. Terus aku sempet bilang kan ke papa, aku yakin kalau misalkan aku pindahnya bukan ke Islam, ke Hindu atau ke Buddha, pasti papa nggak bakal segininya. Aku bilang gitu. Terus papa bilang, enggak lah, papa kan tetap kamu nggak mau pindah, nggak mau ninggalin Yesus. Dia bilang gitu. Terus aku kayak, enggak pak, aku yakin banget. Kalau misalnya pindahnya ke Hindu Buddha, papa nggak bakal kayak gini. Percaya sama aku, nggak mungkin. Aku bilang gitu kan. Terus papa ya diem tuh. Terus papa juga bawa-bawa kayak dia bilang, ya papa tahu lah apa yang kamu rasain. Dulu kan papa juga pernah tuh mau diajak nikah 2 kali sama mantan-mantan papa dulu yang Muslim. Cuman papa tetap pegang teguh. Terus aku bilang, bentar pak, ini konteksnya beda nih. Aku bilang gitu. Papa bilang papa ngerasain apa yang aku rasain karena diajak nikah. Kan aku belum tahu aku nikah apa enggak. Aku aja nggak tahu dia jodoh aku apa enggak. Coba papa tanya aku ada nggak ada nggak obrolan buat nikah deket-deket ini. Aku bilang gitu. Nggak ada. Jadi emang aku pindah ya karena keinginan aku sendiri. Jadi ini bukan karena orang lain. Terus dia bilang kan, iya tapi maksud papa juga ngerti perasaan kamu. So aku bilang enggak pak, konteksnya beda. Aku bilang gitu. Nggak bisa papa samain karena papa karena orang, aku bukan. Aku bilang gitu. Jadi konteksnya beda.
Dia tetap ngulang tuh, aku tetap ngebantah kan, sampai akhirnya temannya tuh bilang, iya ini maksudnya kan perspektif dari bapak lu. Aku ngerti mbak, aku bilang gitu, aku ngerti, cuman ini konteksnya beda. Akhirnya papa bilang, iya maksudnya kan dulu papa kan juga pernah adalah godaan-godaan, tapi papa tetap pegang teguh. Nah gitu aku baru ngerti, aku langsung gituin. Aku langsung bilang kayak, kalau papa jelasinnya kayak tadi, ini konteksnya beda, nggak bisa disamain, aku gituin. Terus akhirnya ketemu pendeta 1 jam. 1 jam, itu pun kayaknya kurang karena selama ketemu pendeta kan lagi-lagi ya telepon dia juga kan. Oke. Nah sama nih bawel. Oke. Terus jadi kan aku ngelihat jam terus kan. Tapi nggak sebawel kok yang waktu itu. Ya nggak sebanyak itu sih. Cuman karena ada notif dari kerjaan juga, jadi kayak siapa ada notif aku ngelihat. Mungkin dia ngelihat kali, nih anak kenapa ngeliat jam mulu. Terus ya udah akhirnya nggak nyampe sejam dikelarin sama pendeta. Cuman emang sama pendeta itu awalnya juga ditanya kayak kenapa mau pindah ke Muslim, alasannya apa? Pindah ke Islam, alasannya apa? Terus kayak dia nanya, yang kamu pelajarin itu sumbernya tuh benar apa enggak? Takutnya salah, kayak gitulah. Terus dia juga nanya-nanya tentang aku CD. Terus dia juga ada ngejelasin Alkitab. Itu awalnya waktu pas aku baru ketemu, aku tuh masih kayak, oh iya pendeta, bla 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 gitu-gitulah. Masih baik lah aku sama dia, masih ngerespon. Terus pas dia udah mulai bawa Alkitab, dan dia menanya aku tentang kenapa aku milih untuk mualaf, ya aku jelasin dong sambil aku bawa ayat Alkitab lah tuh. Aku awalnya mau sotoy kayak, udahlah ngomong sama pendeta, aku ngomong aja apa yang aku tahu. Awalnya aku mikir gitu kan. Terus pas aku lagi ngomong, itu yang langsung bikin aku sebel, kayak aku udah gak mau ngomong. Karena dia ngomong, ya itulah kalau misalkan memang mereka tuh juga pelajarin tentang Alkitab kita. Cuman mereka itu setelah pelajarin, mereka salah menafsirkan. Terus? Nah dari situ kayak, oh nggak bilang karena mereka nggak dijamah Roh Kudus gitu nggak? Nggak, dia nggak ngomong. Dari situ aku yang tadinya aku mau bawa semua Alkitab yang aku tahu tuh, ayat-ayat yang aku tahu, aku jadi kayak, udahlah males. Ini yang ada malah makin panjang, terus juga malah jadi makin kemana-mana. Aku malah takutnya aku berantem, karena dari awal tuh aku dibilang ke kakak, aku tuh udah nggak mood buat ketemu, udah males. Daripada aku berantem, mending aku nggak usah ketemu. Aku udah bilang gitu kan, karena aku udah tahu nih pasti ini paksaan, yang bukan emang awal-awal kalau ketemu kan aku masih kayak, ya udahlah nggak apa-apa deh ketemu. Cuman makin kesini kan aku makin ngerasa, ya buat apa lagi, udah nggak perlu gitu kan. Terus setelah yang dia ngomong salah menafsirkan itu setiap dia ngomong aku udah nggak dengerin. Aku udah kayak ngeliatin pajangan-pajangan dia lah. Terus aku mainin kuku, udah nggak fokus. Aku udah nggak mau, karena sebelumnya kan bener nggak dengerin dia kan. Soalnya yang juga aku bikin males, selain dia ngomong itu, dia tuh juga kayak bilang, aku dari selama 2 tahun ini setelah CD yang menyayangkannya itu tuh karena nggak ada yang ngedampingin aku, buat aku ya balik ke jalan yang seharusnya lagi lah, dia bilang gitu. Nah dia juga bilang, kita aja yang masih dekat dengan Yesus aja itu pasti selalu aja ada tuh iblis yang mendatangi kita. Nah apalagi kamu nih yang udah jauh banget koneksi kamu sama Tuhan. So aku langsung mikir kayak, oh dia mikirnya berarti aku pindah Islam karena ada iblis nih. Aku bilang gitu kan. Aku udah makin kayak, udah males aku buat ngomong, karena percuma kalau aku ngebantah mulu, nggak akan kelar-kelar kan yang ada. Terus ya kayak aku tetap menghargai dia juga lah, dia juga sebagai pendeta. Terus aku juga ngerasa kayaknya ini bukan aku nggak bisa juga buat debat masalah itu, karena ya aku kan nggak se-expert itu kan. Makanya aku juga sempat bilang ke papa, kalau mau biar aku clear, ya udah ketemuin aja nih pendeta sama guru aku bilangnya gitu. Ya kan siapa tahu dengan mereka ngobrol, aku jadi berpikiran clear, aku tahu nih jadinya apakah aku akan balik ke Kristen atau aku tetap di Islam atau aku nggak percaya dua-duanya, aku bilang gitu. Terus papa bilang kan, ya nggak bisa lah kok kayak gitu kan, yang ada mereka debat. Ya buat apa debat, nggak perlu, aku bilang gitu kan, tinggal mereka ngasih tahu aja yang bikin aku yakin, nggak perlu dengan cara yang berbuat sampai gimana banget, nggak perlu, aku bilang gitu. Yang penting ya mereka berdua yakinin akunya gimana. Terus habis itu dia bilang kan, enggak lah, nggak bisa, nggak perlu, nggak usah. Terus habis itu papa bilang kan, ya dengan kamu ngomong kayak tadi aja, itu berarti kamu tuh belum yakin. So kayak, maksudnya nggak yakin kenapa ya pak? Aku bilang gitu. Itu ada pendeta tuh. Terus dia bilang, iya dengan kamu mau ketemuin lagi sama guru kamu dan sama pendeta, berarti emang kamu belum yakin sama Islam. Terus bilang, enggak, kata siapa? Aku bilang gitu kan.
ya itu kamu ketemuin. Ya itu kan sebenarnya buat papa aja, aku bilang gitu. Terus aku bilang maaf ya pendeta, bukannya gimana, sama maaf juga ya pak. Kan dari awal aku udah bilang ke papa, aku tuh nggak mau ketemu pendeta, cuman papa paksa. Ya udah jadi mau nggak mau aku temuin. Sebenarnya aku udah nggak mau, maaf banget ya pendeta, bukan maksudnya gimana, aku bilang gitu kan. Karena ya buat aku, buat apa juga, buat ketemu lagi. Terus ya udah pendetanya cuman diem aja, kayak dia udah bingung juga kan mau ngomongnya gimana. Terus akhirnya dia bilang, tapi kamu udah tahu kan konsekuensinya tuh, konsekuensi beratnya tuh apa? Maksudnya si mama lah tuh, balik lagi jadi ke mama kan. Terus aku bilang kayak, ya udah mau nggak mau gimana lagi harus aku hadepin, aku bilang gitu kan. Tapi kamu udah pikirin kan worst case-nya? Ya udah, tapi ya jangan, semoga aja sih jangan sampai kayak gitu, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang terus jadinya kamu maunya gimana? So aku bilang ya maaf ya pendeta, emang dari awal aku nggak mau kesini karena buat apa aku kesini? Jadinya maksud aku kesini ya udah buat ngikutin apa yang papa mau, sekalian coba ngobrol sama pendeta gimana cara aku buat ngobrol sama mama. Terus pendeta bilang oh kalau yang tentang itu kan ya kamu ya silakan sholat, dia bilang gitu. Apa? Silakan sholat. Aku bilang oh ya itu iya pendeta itu udah pasti aku ya. Dan aku pun juga ngobrol sama mama. Ngobrol tentang mama sama keluarga juga itu udah pasti ada. Jadi emang sebenarnya tujuan aku kesini ya ngikutin aja apa yang papa mau, aku gituin. Terus pendeta mungkin karena dia juga udah ngeliat aku ngeliat jam mulu, jadi kayak gara-gara dia ini. Iya. Terus karena emang aku tuh juga udah kayak udah yuk pulang yuk, kayak aku udah males gitu kan. Terus akhirnya ada si pendetanya bilang kan, yaudah yuk kita berdoa dulu. Dia bilang berdoa. Terus saat itu papa bilang kan, ayo Tasya. Nggak mau, aku bilang gitu. Terus pendeta bilang udah nggak apa-apa, yang nggak apa-apa dia nggak usah ikut, kita yang penting kita doain aja. Jadi mereka doa, aku dengerin tapi aku sambil main HP aja. Terus dari situ udah kan, setelah itu si pendetanya bilang, kamu kalau misalkan mau coba ngebedah lagi, mau mempelajari lagi, boleh nggak apa-apa, nanti dia bantuin. Kalau setelah dari itu kamu mau tetap mau tetap di Islam, ya udah itu nanti bisa kok kita obrolin. Tapi kalau misalnya kamu ada maulah mencoba belajar lagi, ya udah kabarin aja. Karena menurut dia ini kayaknya yang aku pelajarin dari orang-orang yang aku tanya-tanyain, ini tuh bukan expertnya lah, kayak malah jadi dipikirnya mungkin aku malah pelajarin hal-hal yang melenceng kayak gitu. Itu kan kalau orang lain selain Tasya gitu mau belajar sama dia boleh nggak sih? Maksudnya gimana ya, tuh? Misalnya saya mau belajar sama dia gitu, gimana boleh nggak sih? Padahal udah diajak ya mau ketemu guru. Iya, aku udah mau ajak aja kan dia bilang enggak. Saya kan dia juga sampai bilang kan, itu tuh pokoknya belajar. Dan maaf saya full schedule. Iya soalnya itu aja kan dia juga bilang yang di internet itu kamu jangan percayain yang tentang pendeta mualaf lah, yang apalah itu jangan ada yang kamu percaya, semua itu bohong semua. So kayak ya nggak tahu ya bohong apa nggak, cuma itu terserah aja, itu bukan nggak ada hubungannya sama aku kan. Makanya dia bilang kayak itu kamu udah yakin tuh yang kamu dapat itu yang benar semua. So kayak kenapa malah jadi kayak gini? Malah jadinya kan dia mikirnya berarti aku malah pelajarin hal-hal yang melenceng kan. Makanya aku kayak enggak, aku yakin kok itu pasti benar kayak gitu. Iya, yaudah kalau misalkan kamu mau coba belajar lagi, nggak apa-apa nanti kabarin aja. Aku bilang, oh iya, tapi aku nggak bakal sih, aku bilang gitu. Gak akan mau, maaf. Mau dibimbing lagi. Dibimbing.